hari Minggu. Bertemu lagi dengan Contohnya dan Kepala Andre di Sekolah Minggu Online. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Baik sama kita, tahan hatinya, kasih Tuhan kepada kita. Nah, mari kita berdoa. Doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang memuji Tuhan. Dan kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita masih memuji Tuhan ya. Yuk kita berdiri, kita akan memuji satu lagu lagi yang berkata Dari Terbit Matahari. Ikuti gerakan Contoh dan Bapakku ya. Be
lagi memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Allahku besar. Nah, kita tahu bahwa Allah kita begitu besar. Gunung batu, sungai miliknya, dan bintang-bintang juga ciptaannya. Kita mau angkat pujian Allahku besar. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, mau menuju Tuhan lagi nggak? Mau. Masih semangat? Semangat. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkata baca kitab suci, doa tiap hari. Ikuti gerakan contoh dan kopi ya. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi adik-adik, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Nah, adik-adik, duduk yang tertib ya. Dan mari kita mendengar cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Contoh Angeli di ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, tadi kan sudah memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan bersama dengan Contoh Yarni dan Koko Andre. Dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik masih semangat nggak? Ya, Contoh yakin adik-adik semua di rumah masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa Contoh ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kesehatan yang Tuhan masih berikan. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati
berkati dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, contoh mau tanya dulu ya. Kan minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Cici Novia. Kira-kira adik-adik ada yang masih ingat nggak ya? Ceritanya tentang siapa? Ceritanya kan ada tentang dua anak kembar, abang sama adik. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak namanya siapa? Ya, benar sekali adik-adik. Cerita minggu lalu tentang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini, dua orang ini kembar. Yang paling besar abangnya namanya Esau, dan yang paling kecil, yang paling bungsu adiknya namanya Yakub. Mereka dua kembar. Esau dan Yakub ini anak dari bapak Ishak dan ibu Ribka. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita. Kalau minggu lalu di cerita Cici Novia, Yakub menipu bapaknya Ishak karena Yakub mau jadi abang, nggak mau jadi adik, sehingga Yakub menipu dan berbohong kepada bapaknya Ishak. Kemudian Yakub pun menyamar sebagai abangnya Esau, sehingga bapaknya Ishak berdoa dan memberkati Yakub. Ia berdoa dan memberkati Yakub sebagai anak sulung. Padahal yang harus didoakan dan diberkati sebagai anak sulung, sebagai abang, itu Esau kan adik-adik, bukan Yakub. Karena Esau anak yang paling besar dan anak yang paling tua. Yakub kan adiknya. Oleh sebab itu Esau sangat marah sama Yakub. Dia marah sekali adik-adik sama Yakub, sehingga dia mencari Yakub. Yakub pun takut. Dia takut sama abangnya karena abangnya marah sekali sama Yakub. Yakub sudah mengambil haknya Esau, yaitu hak sebagai abang. Yang harusnya didoakan dan diberkati adalah Esau, tapi Yakub menipu dan berbohong kepada ayahnya Ishak, sehingga Yakub pun lari adik-adik. Yakub meninggalkan rumahnya. Ia takut kepada abangnya Esau karena abangnya Esau marah sekali sama Yakub. Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yakub. Pada suatu hari Yakub pergi ke suatu tempat yang namanya Haran. Lalu Yakub pun pergi adik-adik. Yakub pergi dan sampailah ia di sebuah tempat yang bernama Haran. Di situ Yakub pas di padang, ia melihat ada sumur. Di padang itu ada sumur yang besar. Terus di situ juga ada penjaga kambing domba dan ada kumpulan kambing domba yang banyak. Kemudian Yakub pun pergi mendekati para penjaga kambing domba itu. Yakub pun bertanya kepada penjaga kambing domba itu, "Saudara-saudaraku, dari manakah kamu?" Lalu penjaga-penjaga itu pun menjawab Yakub, katanya, "Kami dari Haran." Lalu Yakub pun bertanya lagi, "Apakah kamu kenal kepada Laban cucu Nahor?" "Iya, kami kenal." Lalu para penjaga ini pun mengatakan kepada Yakub, "Lihatlah itu adalah Rahel, anak bungsunya Laban. Ia sedang datang membawa kambing dombanya untuk diberi minum." Nah, setelah Yakub melihat Rahel, lalu Yakub pun mendekat kepada Rahel. Yakub mengatakan kepada Rahel, "Bawalah kambing dombamu ke dekat sumur ini." Lalu Yakub pun membuka batu yang menutupi sumur yang sangat besar itu. Kemudian Yakub menimba air dan memberi minum kepada kambing dombanya Rahel. Lalu Yakub pun berkata kepada Rahel dan menceritakan bahwa ia adalah anaknya Ishak dan Ribka, yaitu masih keluarganya Laban, ayah dari Rahel. Kemudian Yakub pun memeluk, mencium, dan ia menangis. Ia menangis kepada Rahel. Ia mengatakan semua yang terjadi kepadanya dan kepada abangnya Esau, sehingga ia harus lari dari rumahnya. Kemudian Rahel pun berlari. Rahel berlari. Ia berlari kepada ayahnya Laban dan mengatakan bahwa, "Lihatlah di sana ada Yakub, anak dari Ribka, yaitu sanak saudara kita." Laban pun kemudian berlari lagi mendekati Yakub. Ia pun meluk Yakub, ia mencium Yakub, dan ia pun sangat senang adik-adik. Laban senang karena akhirnya ia bisa ketemu sama Yakub. Yakub itu adalah sanak saudara dari Laban.
Lalu Yakub pun dibawa ke rumah Laban. Yakub menceritakan semua yang terjadi kepadanya sehingga ia harus lari dari rumahnya, dari kampung halamannya, dan apa yang terjadi kepadanya dan abangnya Esau. Kemudian Laban mengatakan kepada Yakub, "Kalau begitu, tinggallah kepadaku, tinggallah di sini bersama dengan aku." Lalu Yakub pun mengatakan, "Baiklah, aku akan tinggal di sini." Nah, adik-adik, ketika Yakub melihat Rahel, Yakub jatuh cinta sama Rahel. Rahel itu cantik banget. Terus dia punya sifat yang sopan, yang santun. Selain mukanya yang cantik, Rahel juga punya sifat dan sikap yang sopan dan santun. Nah, Laban ini kan punya 2 anak nih, 2 anak perempuan. Yang satu namanya Lea, yang paling besar, yang paling tua. Terus adiknya yang paling kecil namanya Rahel. Dan ketika Yakub bertemu dengan Rahel, Yakub jatuh cinta nih sama Rahel, adik-adik. Dia pun langsung jatuh cinta sama Rahel karena Rahel tuh cantik sekali. Terus dia punya sikap juga sopan. Maka Yakub sangat cinta sekali sama Rahel. Oleh sebab itu, Yakub berkata kepada Laban, "Aku mau bekerja kepadamu selama 7 tahun untuk mendapatkan anakmu Rahel, supaya dijadikan istri." Yakub mau bekerja sama Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya, adik-adik. Lalu Laban pun mengatakan kepada Yakub, "Baiklah, kalau begitu bekerjalah kepadaku selama 7 tahun, lalu aku akan memberikan anakku yang paling bungsu, namanya Rahel." Lalu Yakub pun semangat, karena saking ia cinta banget sama Rahel, ia pun bekerja selama 7 tahun. Ia bekerja, mengembalakan kambing domba, menjaga kambing dombanya Laban. Dan selama 7 tahun, Yakub bekerja sama Laban. Tuhan pun memberkati Yakub selama ia bekerja kepada Laban. Waktunya sudah genap 7 tahun. Lalu Yakub pun berkata kepada Laban, adik-adik, katanya, "Aku sudah bekerja kepadamu selama 7 tahun untuk mendapatkan anakmu yang paling bungsu, yaitu Rahel, supaya dijadikan istriku," kata Yakub. Kemudian Yakub pun meminta supaya Laban memberikan si Rahel untuk menjadi istrinya. Tapi si Laban ini pada suatu malam menipu Yakub, adik-adik. Ia berbohong kepada Yakub. Pada suatu malam Laban mengambil anaknya yang paling besar yang namanya Lea, lalu ia berikan kepada Yakub. Pada waktu pagi tampaklah oleh Yakub bahwa itu bukan Rahel, itu adalah Lea, itu adalah kakaknya Rahel yang paling besar. Kemudian Yakub pun marah sekali sama Laban. Kata Yakub, "Mengapa kamu menipuku dan berbohong kepadaku? Aku kan sudah bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang paling kecil. Tetapi kenapa kamu memberikan Lea kepadaku?" Yakub marah sekali, adik-adik. Dia marah banget sama Laban karena Laban menipu dan berbohong kepadanya. Lalu Laban pun mengatakan kepada Yakub, katanya, "Di sini, di Haran, di tempat kami, tidak baik kalau adiknya yang duluan menikah. Yang harus duluan menikah itu harus kakaknya." Maka oleh sebab itu Lea pun diberikan kepada Yakub untuk dinikahi, dijadikan istri oleh Yakub. Maka Yakub pun menikah dengan Lea. Dan setelah Yakub menikah dengan Lea, Laban pun berkata lagi kepada Yakub, adik-adik. Dia mengatakan bahwa kamu bekerja lagi kepadaku selama 7 tahun lagi untuk mendapatkan si Rahel. Setelah 7 tahun lagi kamu bekerja padaku, aku akan memberikan anakku yang paling bungsu, Rahel, kepadamu untuk dijadikan istri. Lalu Yakub pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu, aku akan bekerja selama 7 tahun lagi kepadamu untuk mendapatkan anakmu Rahel yang paling kecil." Karena Yakub cinta banget, dia cinta banget loh adik-adik sama si Rahel, maka ia mau bekerja 7 tahun lagi demi mendapatkan si Rahel. Kemudian setelah Yakub bekerja lagi selama 7 tahun, ia dengan semangat bekerja karena ia sangat cinta sekali sama Rahel. Ia
merasakan bahwa bekerja 7 tahun lagi itu rasanya cuma beberapa hari saja, karena saking cintanya si Yakub sama Rahel. Jadi nggak kerasa kalau itu lama banget adik-adik. Lalu setelah genap waktunya Yakub sudah selesai bekerja selama 7 tahun. Kan tadi Yakub bekerja awalnya 7 tahun kan adik-adik untuk mendapatkan si Rahel. Tapi Laban menipu dan berbohong kepada Yakub. Yang ia berikan kepada Rahel, yang ia berikan kepada Yakub bukan Rahel tapi Lea. Lalu Laban menyuruh Yakub bekerja selama 7 tahun lagi. Jadi totalnya ada berapa ya adik-adik? 7 ditambah 7. Jadi berapa lama nih Yakub bekerja sama Laban? Ya, benar sekali, selama 14 tahun. Wah, 14 tahun adik-adik. Lama banget ya. Yakub bekerja sama Laban selama 14 tahun demi mendapatkan Rahel. Karena Yakub cinta banget sama Rahel. Lalu adik-adik, setelah Yakub bekerja selama 14 tahun, ia pun berkata lagi kepada Laban, "Berikanlah Rahel kepadaku untuk kujadikan istri, karena aku sudah bekerja kepadamu selama 14 tahun lamanya. Jadi sudah saatnya kamu memberikan anakmu yang paling bungsu, yaitu Rahel, kepadaku untuk aku jadikan istri." Kemudian Laban pun memberikan Rahel, anaknya yang paling bungsu, kepada Yakub untuk dinikahi. Kemudian menikahlah Yakub dengan Rahel. Yakub pasti senang banget, bahagia banget karena bisa menikah dengan Rahel. Rahel adalah wanita yang cantik, yang punya sikapnya yang sopan, yang santun. Maka Yakub pun pasti bahagia dan senang. Akhirnya bisa menikah dengan Rahel. Nah adik-adik, dari pernikahan Yakub dengan Lea, kakaknya Rahel, yang paling besar itu kan Lea, istrinya Yakub. Kemudian yang kedua Rahel. Dari pernikahannya dengan Rahel dan Lea, Yakub dikaruniai oleh Tuhan anak sebanyak 13 orang. 13 orang anak. Ada 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, dari pernikahannya dengan Rahel ada 1 orang anak yang namanya Yusuf. Nah, adik-adik, apa sih yang terjadi kepada anaknya Rahel dan Yakub ini yang bernama Yusuf ya? Kira-kira adik-adik penasaran nggak? Pasti penasaran dong. Kalau penasaran, kita dengarkan ceritanya minggu depan ya. Oke? Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mendengar cerita tadi kan, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita nggak boleh bohong. Kalau kita bohong, nanti Tuhan sedih. Terus Tuhan juga nggak senang sama anak-anak yang suka bohong. Jadi adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus bersikap apa adik-adik? Ya, benar sekali. Kita harus bersikap jujur. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada papa, mama, koko, cici, terus tante kita, om, kakek, nenek, dan semua orang. Kita nggak boleh jadi anak yang suka bohong. Nanti Tuhan nggak senang loh kalau sama anak-anak yang suka bohong. Terus Tuhan juga nanti sedih. Jadi kita harus jadi anak yang jujur. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Harus ingat ya, nggak boleh jadi anak yang bohong. Kita harus jadi anak yang jujur. Itu yang Tuhan senang. Hari ini kita mau membaca ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Ikuti contoh pelan-pelan ya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Sekali lagi ya. Saksi yang setia
menyelamatkan hidup. menyelamatkan hidup. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. pengkhianat. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Kemudian kita juga sudah menghafal ayat firman Tuhan hari ini. Saatnya kita mau menutup cerita firman Tuhan kita dengan doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh sekali lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kami sudah kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang jujur. yang jujur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu-minggu depan ya. Dadah. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan cerita sama siapa tadi yang cerita adik-adik? Iya, contoh Angeli. Nah, kira-kira masih ingat nggak ya ceritanya? Koko masih ingat nggak ceritanya Koko? Masih dong. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya? Ceritanya kira-kira apa adik-adik? Ya, benar. Ya, ceritanya tadi tentang Yakub ada di rumahnya Laban. Laban. Kira-kira Yakub di rumah Laban ngapain ya Koko ya? Ya, benar sekali. Yakub di rumah Laban untuk bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan istrinya Rahel. Nah, adik-adik, wah bagus sekali ya perjuangannya Yakub. Nah, adik-adik, hari ini mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk berdiri. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi yang berkata Jalan Serta Yesus. Ikuti gerakan contoh dan coba ya. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa ya. Ikuti contoh berdoa ya. Sekali lagi, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami telah beribadah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah itu menjadi terang
terang dalam perjalanan kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Dadah.